Isi kandungan Surah An-Nas. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Baik anak-anak, pada hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Quran Hadis. Kali ini kita sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa Terima kasih anak-anak telah melaksanakan doa bersama dengan baik. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Yang pertama Arifin, yang kedua Asima, yang ketiga Bagas. Alhamdulillah Bagas, hari hujan Bagas ya, rajin masih sekolah. Marcel, Musa, Natali, Farhan, Reja, Ridwan, Lino, Rudiansa, Santi, Wulandari. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama setelah mendengar penjelasan guru tentang isi kandungan Quran Surah An-Nas, siswa dapat menguraikan isi kandungan Quran Surah An-Nas dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang kedua, setelah mengamati isi kandungan Quran Surah An-Nas, siswa dapat mempraktekkan perilaku yang mencerminkan Quran Surah An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah paham dengan tujuan pembelajaran isi kandungan pada hari ini? Baik. Baik anak-anak, karena sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak memahami tentang pelajaran minggu yang lalu. Nah, Farhan, minggu yang lalu kita belajar apa? Surah apa? Surah An-Nas. Bagus Farhan. Berarti Farhan sudah memahami pelajaran yang lalu. Coba anak-anak dengarkan Bapak membacakan surah An-Nas. Tolong yang
didengarkan baik-baik surah An-Nas yang Bapak bacakan supaya paham. Bapak ingin kalian menyambung ayat. Ya, menyambung ayat. Siapa yang bisa angkat tangan ya anak-anak? Qul a'udzu. Yo. Naksima. Qul a'udzu Rabbin nas. Bagus. Baik Naksima, pintar sekali. Naksima ngaji ya di rumah? Nah, bagus. Rajin-rajin semuanya anak-anak di rumah ngaji. Yang ketiga, Santi. Ini Santi, tugas Santi. Santi, ayat kedua dari surah An-Nas. Coba dibacakan Santi. Ya bagus. Bagaimana anak-anak? Benar? Bagus. Sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang isi kandungan Quran surah An-Nas. Anak-anak, coba diperhatikan slide di depan kita ini, isi kandungan surah An-Nas. Diperhatikan anak-anak. Ya. Surah An-Nas diambil dari kata An-Nas, ya anak-anak, yang terdapat yang disebut berulang-ulang sebanyak 5 kali. Jadi surah An-Nas ya, di dalam surah An-Nas ya diulang-ulang sebanyak 5 kali. An-Nas artinya manusia. Jadi surah An-Nas adalah surah yang menceritakan tentang manusia. Kedudukan surah An-Nas di dalam Al-Quran, surah An-Nas ini menempati surah yang ke-114 dari beberapa surah. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat anak-anak. Dari berapa ayat anak-anak surah An-Nas? 6. Kemudian surah An-Nas termasuk surah Madaniyah. Surah An-Nas ini termasuk surah Madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah An-Nas diturunkan di Madinah, di kota Madinah. Jadi disebut dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah karena turunnya di Madinah. Kandungannya tentang berlindung dan membentengi diri kepada Allah dari kejahatan setan dan bisikannya, serta dari kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Pokok isi kandungan surah An-Nas. Perhatikan anak-anak. Pokok isi kandungan surah An-Nas ada 3. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai daya upaya. Mau berjalan aja kita tidak ada daya upaya kalau Allah tidak menggerakkan kita. Sedangkan yang maha besar
dan maha perkasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia diperintahkan agar senantiasa berlindung kepada Allah. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah. Itu adalah merupakan suatu perintah. Kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Tapi jika kita minta perlindungan atau minta pertolongan kepada sesama makhluk ataupun dengan kawan kita minta bantu, minta tolong. Nah, jika kawan kita menolong kita, itu juga merupakan pertolongan dari Allah lewat dari teman kita. Bukan teman kita yang menolong kita, tapi Allah yang menolong kita melalui teman kita atau melalui orang lain. Karena teman kita yang menolong kita itu mendapat izin dari Allah untuk menolong kita. Karena teman kita pun tidak ada daya dan upaya, kecuali hanya Allah yang mengizinkan. Paham anak-anak? Yang ketiga, ada dua bentuk kejahatan. Nah, jadi kita di surah An-Nas ini diperkenalkan dengan dua bentuk kejahatan yang dijelaskan dalam surah An-Nas, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh setan. Dari keluarga jin. Yang keduanya dari manusia itu sendiri. Jadi ada dua kejahatan, yaitu kejahatan dari bangsa jin dan manusia. Seperti apa kejahatannya? Seperti sihir. Paham anak-anak? Setelah anak-anak memperhatikan dengan seksama isi atau pokok kandungan surah An-Nas, ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Baik, Bapak, silakan Reja. Siapa nih namanya? Bagas, ingin bertanya. Pak, kita akan belajar surah An-Nas. Pak, apa arti surah An-Nas? Ya, bagus, Nak Bagas. Apa arti surah An-Nas? Ada teman-teman yang ingin menanggapi dari pertanyaan Nak Bagas? Ada? Silakan Nak Rudi. Anas artinya manusia. Bagus, pintar Nak Rudi. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, kita lanjut. Siapa lagi? Dah paham? Nak Bagas? Ya, bagus Nak Bagas. Anas artinya manusia. Ayo berikutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangan. Siapa ini yang angkat tangan? Ya, silakan Farhan ya. Pak, apa hikmah membaca surah An-Nas setiap akan tidur malam hari? Baik, Nak. Siapa nama Nak? Farhan ya? Ya, teman-teman, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Nak Farhan? Ya, silakan Nak Bagas. Agar diselamatkan oleh Allah. Iya, bagus. Hikmah dari kita membaca surah An-Nas setiap kali kita mau tidur, yaitu mohon kepada Allah, mohon keselamatan
Ya, mohon keselamatan dari gangguan jin dan gangguan manusia. Paham nak paham? Paham. Ya. Untuk apa kita membaca surah An-Nas? Untuk memohon perlindungan kepada Allah. Bagus, nak paham. Anak-anak yang lain sudah paham semuanya? Paham, bagus. Nah, sekarang kita lanjut. Silakan anak-anak bekerja kelompok untuk mengerjakan lembaran kerja anak-anak. Silakan. Oh, Pak bagikan dulu. Tuh. Silakan. Sudah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Anak-anak dipersilakan untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan ketua kelompok 1 maju. Ya, kelompok 2 silakan maju. Ya, silakan kelompok 3 maju. Coba dibaca nak Farhan. Gambar 1 sampai D. Farid pergi ke sungai kecil di dekat rumahnya. Dia membawa ember dan kail pancing. Ternyata di sana sudah ada teman-temannya. Mereka akan memancing ikan mujair. Kegiatan seperti itu mereka lakukan setiap minggu. Mereka sangat menyukai kegiatan tersebut. 3. Sebuah sudah bisa. Gambar manakah yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah An-Nas? Gambar ke-1 dan ke-3. Apakah kamu tahu isi kandungan surah An-Nas? Tuliskan. Manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan yang maha besar dan maha perkara hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu sudah bisa mengamalkan isi kandungan surah An-Nas? Sudah bisa. Bagus, tak nanti. Coba yang kelompok 3. Silakan. Gambar manakah yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah An-Nas? Gambar 1 sampai 6. Kamu tahu isi kandungan surah An-Nas? Tuliskan. Manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak akan nilai. Kelompok 1 nilainya 80. Kelompok 2 nilainya 90. Kelompok 3 nilainya 90. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya. Bagus sekali anak-anak, nilai presentasinya baik sekali. Sekarang kita lanjut dengan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran pada hari ini anak-anak? Ya, 1, silakan Reja. Manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan yang maha besar dan perkasa hanyalah Allah. Yang kedua, siapa yang ingin buat kesimpulan? Silakan, simak. Manusia diperintahkan agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang tersembunyi. Bagus. Ya, kelompok 3. Ada 2 bentuk kejahatan yang dijelaskan dalam surah An-Nas, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh setan dari keluarga jin dan manusia seperti kejahatan sihir. Bagus. Berarti anak-anak sekarang sudah pandai membuat kesimpulan. Bagus sekali. Ya. Maka anak-anak demikianlah kesimpulan yang telah kita buat. Yang pertama, kita manusia adalah merupakan makhluk yang lemah. Yang kedua, manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah. Yang ketiga, ingat ada 2 jenis kejahatan yang selalu mengintai kita, yaitu kejahatan yang datangnya dari bangsa jin dan juga ada kejahatan yang datangnya dari manusia. Kejahatan yang datangnya dari manusia. Ya. Paham anak? Ya, baik, selanjutnya untuk mengetahui apakah anak-anak benar-benar telah memahami pelajaran isi kandungan surah An-Nas ini, maka Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama, kita lanjut. Pertanyaan yang pertama, ayat ke-1 dan ke-3 menunjukkan 3 sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan. Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak tunjuk. Nah, Arifki, silakan Arifki dijawab. Ubiyah, Malikiyah, dan Buiyah. Bagus, tepuk tangan. Jadi ada di dalam pelajaran kita pada hari ini ada 3 sifat Allah, yaitu rububiyah, apalagi malikiyah, apalagi uluhiyah, rububiyah, malikiyah, dan rububiyah. Bagus. Adapun pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran surah An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayo, siapa yang bisa, anak-anak? Ayo angkat tangan, semangat belajarnya. Baik anak-anak, Bapak tunjuk langsung. Nak Reja, silakan. Meminta pertolongan kepada Allah, berdoa supaya diberi keselamatan oleh Allah. Ya, bagus Nak Reja, tepuk tangan.
Betul sekali. Iya. Dalam kegiatan sehari-hari di dalam surah Quran surah An-Nas ini kita harus selalu berdoa. Contohnya mau makan kita berdoa, mau tidur berdoa perlindungan kepada Allah, mau pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah kita mohon perlindungan keselamatan kepada Allah. Bagus. Anak-anak, sekarang kita udah di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa di rumah anak-anak supaya makin bertambah pintar dalam belajar Al-Qur'annya. Anak-anak dipersilakan untuk belajar lebih banyak lagi belajarnya di rumah, baca Al-Qur'an dan terjemahnya serta isi kandungannya. Baik anak-anak, untuk materi yang akan datang di minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Silakan anak-anak di rumah dibaca ya, surah Al-Falaq, dihafal. Ya, demikianlah pelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa untuk mengakhiri pelajaran ini dengan membaca doa Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.